Blu-ray Cargo mengaku sejak 2021 menyelundupkan barang impor. Era Jokowi subur untuk mafia impor. Kasus Blu-ray Cargo yang menyelundupkan barang impor dan ekspor dengan cara menggabungkan berbagai barang ilegal dengan barang legal sudah dilakukan sejak tahun 2021. Saat itu, oligarki masih menjadi gurita yang menggerayangi pemerintah. Menteri Keuangan dan Kepala Dirjen Bea Cukai saat itu memberi ruang untuk para oligarki impor dan ekspor berkreasi di lapangan. Yang penting, setoran untuk pejabat jangan sampai berkurang. Era pun berganti. Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Purbaya melihat dengan data dan fakta bahwa negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah akibat praktek penyelundupan barang impor dan ekspor. Maka kemudian Prabowo dan Purbaya sepakat menunjuk Letjen TNI Jaka Budi Utama menjadi Kepala Dirjen Bea Cukai. Sekarang kita buka dan saya sudah beritahu pegawai Bea Cukai untuk memperbaiki ini, dan banyak orang baik juga di sana. Karena ancaman Presiden clear, kalau setahun nggak bisa perbaikin, Bea Cukai akan ditutup. Hal ini Pak, seandainya ada petugas Bea Cukai yang masih bandel itu Pak. Ya masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Ya mungkin image di masyarakat bahwa Bea Cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan ya. Kami memohon ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita kedepannya menjadi lebih baik. Pesan Presiden dan Menteri Keuangan sangat jelas, sikat semua mafia dan oligarki busuk. Jaka Budi pun langsung tancap gas melakukan operasi di banyak pelabuhan untuk menggaruk mafia impor yang merugikan negara. Alhasil, bukan hanya pelaku ekspor impor curang yang terjaring, melainkan petugas bea cukai yang menerima suap pun ikut terjaring operasi. Balpres pakaian bekas ilegal, penyelundupan benih lobster, penyelundupan emas ilegal, penyelundupan smartphone, hingga penyelundupan merkuri yang merupakan zat kimia berbahaya berhasil digagalkan Jaka Budi bersama jajarannya. Dengan adanya penggagalan upaya penyelundupan emas dalam bentuk koin maupun perhiasan. Penggagalan ini adalah merupakan cermin komitmen Bea Cukai dalam menjaga penerimaan negara dan melindungi masyarakat. Barang ilegal yang bisa merusak industri dalam negeri, seperti contoh industri tekstil yang saat ini sudah mengalami keterpurukan, sehingga kita perlu mengambil langkah-langkah untuk menangani permasalahan ini. Blu-ray Cargo yang merupakan perusahaan kargo titipan oligarki berusaha menyuap Jaka Budi untuk memuluskan aksi penggelapan mereka. Namun Jaka Budi tidak mau. Blue Cargo tidak berhasil memberikan uang suap secara langsung kepada Jaka Budi. Hingga akhirnya Blue Cargo melakukan jebakan di mana amplop untuk Jaka Budi diberi kode inisial yang kemudian dititipkan ke anggota Bea Cukai. Pengacara Blu-ray Cargo pun mengakui kalau kliennya tidak pernah secara langsung bertemu dengan Jaka Budi. Walau difitnah, namun Kepala Dirjen Bea Cukai Jaka Budi tidak pernah gentar sedikitpun untuk memberantas pungli dan mafia impor seperti arahan Presiden dan Menteri Keuangan.